di sini dari kelompok 2 akan melaksanakan wawancara di PT Altama Surya Nugra dengan kami beranggotakan saya sendiri Sarah Nugra, saya Zara Ulfi, Saya Rangga Rahmat. saya Naga Syukur Gunawan, Saya Jessica Natania. Kami di sini akan melaksanakan wawancara tentang penerapan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Untuk video perkenalannya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan record, gue udah bosan gini. A few moments later. Ya, Jadi dari pertanyaan pertama kita ini ada bagaimana asal usul PT Altama Surya Nugra? oke. Asal usulnya. Iya, ya. Oke, jadi gini, PT Altama Surya Nugra ini tadinya itu berawal dari sebuah divisi, jadi semacam departemen gitulah. Nah, sampai akhirnya para founder gitu ya memutuskan untuk gimana kita untuk membangun satu perusahaan, jadi supaya manajemennya bagus, terus masa depan juga bisnis itu sendiri bagus gitu ya. Nah, akhirnya pada tahun 2011 manajemen itu, founder itu memutuskan untuk mendirikan PT Altama Surya Nugra tahun 2011. Tepatnya itu di tanggal kalau kita merujuk ke dokumennya ya, itu 11 November 2011 gitu. Nah, jadi itulah, jadi asal mulanya itu memang dia berawal dari suatu divisi, kemudian punya pemikiran untuk mendirikan suatu perusahaan agar manajemen bisnisnya bisa berkembang lebih baik lagi gitu. Nah, sampai akhirnya tadi kan untuk kantor kita tuh nggak di sini tapi di sebelah sana, ada 2-3 ruko lagi lah dari sini. Kita baru menempati blok gedung ini tahun April 2019 sampai sekarang gitu. Iya benar. Jadi kenapa juga kita mendirikan satu bangunan dengan nama Altama Building itu untuk menegaskan lah kalau memang Altama Surya Nugra ini pengen menjadi perusahaan yang berkembang lebih baik, terutama di marketing, untuk menawarkan produk terbaiknya sesuai kebutuhan masyarakat, kebutuhan pasar gitu. Kurang lebih gitu. Itu asal usulnya. Iya. Dari pertanyaan pertama, terima kasih sudah menjawabnya ya. Iya, siap. Untuk pertanyaan kedua, mungkin visi misi sudah tertera di website-nya, jadi tidak perlu ditanyakan kembali. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, itu apa tujuan utama dari PT Surya Nugra? Oke. Tujuan utama itu sebenarnya tadi tidak jauh sebenarnya dari visi misi. Karena kan kita ini kan bisa dibilang kalau dari lini bisnisnya itu adalah bisnis perdagangan besar. Perdagangan besarnya apa? Produk-produk perkakas. Produknya itu apa? Itu hand tools dan power tools gitu. Nah, jadi tujuan utamanya pasti adalah gimana kita menjadi perusahaan marketing terdepan di Indonesia, perusahaan perdagangan terdepan di Indonesia yang mampu bersinergi dengan seluruh mitra kerja, mau itu vendor atau distributor, agen atau mitra lainnya yang bekerja sama dengan kita untuk mendistribusikan produk ini gitu. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk menjadi perusahaan marketing terdepan, jadi market leader lah bahasanya gitu. Jadi kita jadi market leader di Indonesia, terutama di bidang produk kita tadi, power tools dan hand tools gitu. Dari perusahaan ini kan banyak sekarang yang mencari kerja, banyak yang Betul. melamar juga di sini ya. Iya. Nah, untuk kriteria karyawan yang bisa diterima di sini itu seperti apa sih Pak? Nah, jadi kalau berkaitan sama kriteria kita pasti nggak jauh dari culture ya, dari budaya perusahaan itu sendiri, karena banyak karyawan mungkin yang ternyata setelah kita lihat dari proses rekrutmen itu
kurang sesuai nih sama konsep dan budaya kita. Nah, budaya kita apa? Nah, itu kita punya namanya cara sip. Nah, jadi core value atau budaya kita itu namanya cara sip. Ada itu singkatan. Nah, cara sip itu singkatan. Kepanjangannya apa? Cara sip itu adalah cara kerja profesional, rasa memiliki, sikap kekeluargaan, integrasi, dan perbaikan terus-menerus. Nah, jadi lima core value ini yang kita jadikan acuan mendasar lah ya, mendasar sebagai kriteria siapa sih yang mau join ke Altama gitu. Jadi kita mau lihat nih dalam core value ini ada nggak sih setidaknya satu poin mungkin dari masing-masing ini bisa yang menggambarkan gitu loh, yang menggambarkan sehingga nanti pada saat karyawan join ke perusahaan dia udah benar-benar tahu dan bisa implementasi gitu loh. Jadi mengenai skill kan kita bisa kembangkan lagi. Itu makanya kita kan di HR itu kita punya development untuk mengembangkan karyawan. Tapi yang utama itu memang kita sebisa mungkin semaksimal mungkin kita rekrut karyawan dia benar-benar melekat lah. Ada salah satu dari budaya kita, core value kita itu melekat di karyawan itu sendiri. Gitu. Jadi itu tadi cara sih. Nah. Untuk pertanyaan kelima itu kita di setiap perusahaan kan punya tantangan besar kan ya? Betul. Apa sih tantangan terbesar yang sejauh ini sudah dihadapi oleh perusahaan PT Altama ini? Oke, mungkin kita bicara berkaitan dengan tantangan terusan ini masa kritis kali ya. Nah, jadi kalau kita bicara masa kritis ini pasti semua orang akan menjawab dengan jawaban yang sama sih harusnya, yaitu kondisi pandemi kemarin. Gitu loh. Itu benar-benar menjadi tantangan terbesar. Kenapa? Banyak sektor-sektor yang dihambat yang dibatasi lah, sehingga sedikit menghambat jalur distribusi penjualan kita gitu. Jadi pandemi itu sedikit mempengaruhi, tapi apakah sangat dominan? Nah, itu tergantung perusahaannya. Tapi untungnya kita pada saat itu kita punya manajemen terbaik yang mampu menyelamatkan perusahaan ini dengan caranya, dengan strategi bisnis yang dilakukan, yang mana waktu itu kita benar-benar masif untuk kembangkan penjualan online. Karena kita tahu penjualan fisik sangat sulit, jadi penjualan online kita benar-benar kita kuatkan gitu loh. Jadi pada saat kita menghadapi challenge seperti ini tuh, pandemi ini kan bisa dibilang yang tidak bisa dikendalikan kita gitu. Jadi pada saat kita bisa tangani dan syukurnya kita growth pada waktu itu. Jadi di saat semua perusahaan melakukan PHK, terus kemudian menahan gaji, memotong gaji gitu, kita nggak melakukan hal itu. Karena benar-benar kita punya manajemen terbaik yang mampu mengatasi itu ya, tantangan terbesar itu. Bahkan Indonesia sendiri menganggap ya itu tantangan terbesar untuk ekonomi Indonesia. Jadi tapi itu untungnya kita selamat dari pandemi, dan itulah salah satu tantangan terbesar di kita. Untuk perusahaan PT Altama Sembilan Nugraha ini kan bergerak di bidang pemasaran juga ya Pak ya. Nah, itu untuk pemasaran dari PT Altama Sembilan Nugraha sendiri apakah ada strategi khusus? Oke. Berkaitan sama strategi, kalau kita namanya, kalau kita itu marketing sekaligus sebenarnya perdagangan gitu loh. Jadi kita juga perusahaan perdagangan lah bisa dibilang. Nah, kalau dibilang berbicara perusahaan perdagangan, itu yang harus kita benar-benar kita pikirkan itu adalah yang kritikal. Hal kritikal itu adalah jalur distribusi. Jalur distribusi barang yang mau kita jual gitu. Nah, jadi strategi apa yang dilakukan oleh Altama? Nah, Altama punya strategi gimana melihat peluang jalur distribusi tadi. Yang tadi sudah disinggung ya, pada saat masa pandemi kan kita sebelumnya sifatnya penjualan itu tertinggi itu mungkin ada di tradisional, di mana harus face to face ketemu gitu ya. Nah, tapi akhirnya kita mikir ternyata ada jalur distribusi lainnya, yaitu online market. Yang mana itu kita lakukan waktu itu gitu loh. Jadi online market ini merupakan strategi marketing kita juga untuk menyelamatkan bisnis perusahaan gitu. Sebenarnya kalau dibilang berapa banyak jalur distribusi di perusahaan itu banyak.
di kita tuh banyak. Jadi ada modern market, terus ya ada juga industri market, online market tadi, terus overseas market ini kita supply barang ke luar negeri, gitu. Jadi biar diketahui barang kita itu nggak hanya dijual di Indonesia, gitu. Tidak hanya, tapi kita udah ekspansi sampai terakhir itu kita udah mulai mengembangkan bisnis ke Eropa. Tapi yang sudah sampai eksis sampai sekarang itu kita di Asia Tenggara, Southeast Asia kita sudah istilahnya kita punya jalur distribusi ke sana, dan kita juga sudah menunjuk distributor kita di sana untuk menjual atau mengembangkan lah barang atau brand kita di sana, gitu. Jadi untuk dibilang apa strategi marketingnya, itu adalah karena kita perusahaan perdagangan, perusahaan marketing, kita harus benar-benar memperhatikan distribusi barangnya benar-benar ada nggak, atau benar-benar terlaksana nggak, smooth nggak, gitu loh. Nah itu yang benar-benar diperhatikan. Makanya kita punya jalur distribusinya banyak kan, gitu. Jadi itu yang kami pikir sebagai strategi marketing terbaik lah ya. Akan ada pasokan dan strategi yang dilakukan itu tuh selaras. Oh, di bisnis kita. Nah, kalau dibilang selaras wajib. Nah, jadi strategi tadi misalnya kan kita tadi udah tetapkan kita punya online market, gitu ya. Nah, strateginya untuk online market ini apa? Yang pasti kita harus mikirin nih, kita kerjasamanya dengan siapa aja, gitu loh. Untuk mengembangkan online market ini. Jadi mau tidak mau memang harus selaras. Karena kalau sampai rantai pasokan kita tidak selaras dengan strateginya, nah itu jadinya nggak terjual barangnya, gitu loh, atau putus dia. Kita punya barang, tapi kita nggak tahu mau jual kemana. Nah itu yang bahaya kan. Makanya kita punya jalur distribusi tadi. Jalur distribusi inilah yang membuat barang-barang kita ini yang kita sudah punya di gudang, gitu ya, yang kita simpan di gudang sesuai dengan stok yang ada, kita bisa jual ke pasar. Jadi memang mau nggak mau harus selaras. Untuk PT Altama Surya Nugra sendiri itu menggunakan jenis layanan seperti apa sih, Kak? Oh, layanan ini yang gimana? Bentuk, coba bisa lihat contoh. Untuk contohnya jenis pelayanan itu seperti Sistem. ya sistem pelayanannya. Oh, sistem pelayanan dengan konsumen apa gimana? Oh, dengan konsumen. Kalau di kita itu sistem pelayanannya itu sih kita sangat memperhatikan after sales. Jadi after sales itu, yang dimaksud dengan after sales ini adalah kan kebanyakan perusahaan itu selalu berporos barangnya terjual selesai, gitu loh. Setelah barang terjual apa yang terjadi, nah itu kadang nggak diperhatikan. Nah kita benar-benar concern di situ. Jadi kebijakan atau keputusan after sales kita ini benar-benar kita perhatikan, gitu. Itulah akhirnya kita bangun service center. Jadi kita punya service center atau service center yang tersebar di sekarang itu kurang lebih 17 kota di seluruh Indonesia, gitu loh. Jadi tujuannya kita dirikan kantor service center ini adalah benar-benar kita pengen memastikan barang yang kita punya terjual dengan baik, diterima dengan baik, gak ada cacatnya. Kemudian kalau rusak, kita benar-benar bisa perbaiki, kita benar-benar bisa backup si konsumennya, gitu. Jadi konsumen akan merasa benar-benar diperhatikan dari awal beli sampai akhirnya ada kerusakan, itu benar-benar diperhatikan oleh kita, gitu. Jadi kami pikir itu adalah salah satu bentuk pelayanan yang bisa mengakomodir lah keluhan-keluhan dari konsumen kita, gitu. Di samping itu, di samping kita punya kantor service, kita juga punya customer care. Nah, jadi customer care ini benar-benar kalau di perusahaan itu dibilangnya contact center lah, atau dalam bentuk lain, gitu ya. Nah, jadi customer care ini semua orang, baik itu pembeli kita, konsumen kita, maupun tidak konsumen kita atau potensial menjadi konsumen kita, itu bisa nanya di sana untuk mengenai kualitas barang, kuantitasnya tersedia apa enggak, terus
yang ditawarkan ke konsumen itu apa, bentuknya seperti apa. Nah, kita benar-benar bisa jelaskan di customer care itu gitu. Dan banyak konsumen kita juga sangat terbantu, konsumen kita sendiri ya sangat terbantu dengan adanya customer care gitu. Karena kita bisa tahu nih kalau dia barangnya rusaknya di bagian mana, oh bisa ditangani oleh service center gitu. Atau mungkin ada yang spare part yang harus dibeli, nah itu bisa juga ditanya tadi di customer care tadi. Jadi benar-benar konsumen itu bisa dapat informasi yang lengkap lah dari kita mengenai barang yang akan dibeli ataupun yang sudah dibeli gitu. Ini ke pertanyaan ini. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kesadaran karyawan akan K3? Oh, K3. Oke, jadi kaitannya sama K3 ini yang mungkin kita harus tahu ini kan masalahnya karyawan kita ini kan benar-benar nggak tahu ya K3 itu apa sih gitu ya. Jadi akhirnya kita memutuskan kita melakukan training dulu ke semua karyawan. Itu berlaku untuk semua karyawan, bahkan kita anggap itu adalah training wajib untuk semua karyawan. Karena kami pikir dengan training ini karyawan terinformasikan nih K3 itu apa, terus bentuknya seperti apa, dan harus bagaimana dengan K3 gitu. Jadi kita pertama akan melakukan training K3 untuk menyadarkan atau meningkatkan kesadaran karyawan kita terhadap K3. Yang kedua, kita pastinya akan menyediakan fasilitas K3 gitu, kayak APD dan sebagainya gitu, atau perlengkapan lainnya yang bisa melindungi badannya. Nah, itu kita lakukan di gudang kita, di warehouse kita yang ada di Morabaru dan Cikande. Nah, di warehouse kita itu kita benar-benar perhatikan safety dari si karyawan, mulai dari helmnya, kostum yang dipakai, sarung tangan yang dipakai. Jadi pada saat dia nanti mengambil barang itu gak cedera lah akhirnya. Ataupun kalaupun akhirnya cedera, harusnya jadi memitigasi, harusnya nggak besar ya. Jadi lebih ringan, lebih kecil gitu. Jadi yang kedua, kita juga sediain fasilitas K3-nya. Yang ketiga, kita bentuk regulasinya. Karena kalau kita training doang, kita nggak bentuk regulasinya, itu sama aja dengan kosong. Jadi kita training doang, nggak ada satu sanksi lah ya yang melekat. Nah itu kita bentuk regulasinya. Jadi karyawan kita yang melanggar K3 itu kena sanksi gitu. Jadi ini bisa jadi kita yakini bisa meningkatkan, karena begitu dia tahu ada sanksi, itu takut melakukan itu, takut melanggarnya. Kemudian yang keempat itu kita melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi, regulasi, dan semua tadi. Jadi ini dilakukan memang oleh ahli K3 yang sudah kita sertifikasi dari Kementerian Tenagakerja. Jadi sertifikasinya itu langsung dari Kementerian Tenagakerja ya. Jadi makanya kita nggak mau sembarangan. Akhirnya kita punya ahli K3 di kantor ini, dan yang menjalankan K3 secara umum dia memimpin lah gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir, meskipun kita sudah bentuk training, terus kita sediakan fasilitas, ada regulasinya, kita sosialisasikan, itu belum tentu menjamin juga. Akhirnya kita melakukan apa? Inspeksi mendadak K3. Nah, inspeksi mendadak ini untuk menilai nih kualitas training kita sampai kita sosialisasi itu benar-benar tersampaikan nggak sih dengan baik ke karyawan. Nah, dengan kita inspeksikan ketahuan tuh, oh ternyata ini jadi bahan evaluasi kita nih setiap tahun untuk mengenai K3. Jadi kami yakini 5 program itu bisa meningkatkan K3 dengan kesadaran akan K3 di seluruh karyawan. Pertanyaan yang akan saya tanyakan kembali itu berhubungan dengan jenis layanan yang tadi aku sudah jelaskan. Nah, dari penjelasan jenis layanan yang PT Alkam Saudara sudah bilangkan itu kan seperti membentuk service center dan juga customer care. Betul. Nah, apa alasan
PT Alfa Surya Anugrah dalam mengembangkan jenis layanan tersebut? Oh, kita akhirnya mendirikan dan membentuk itu ya. Ya itu tadi. Jadi pemikiran tadi. Jadi pemikiran kita itu kan kita kita melihat lah secara global gitu ya. Semua perusahaan perdagangan itu gimana sih dia treatment konsumennya gitu ya, treatment mitranya dan sebagainya. Kita lihat memang dia hanya fokus kepada penjualan. Dia tidak memperhatikan konsumen secara menyeluruh lah. Bagaimana dia nanti menggunakan produknya. Nah itu, jadi kegelisahan itu yang membuat kita akhirnya memikirkan bahwa konsumen ini harus kita perlakukan dengan baik gitu loh. Sehingga kita akhirnya menciptakan layanan kantor service center tadi sama customer care itu gitu. Jadi konsumen kita sampai saat ini memang dengan adanya service center dan customer care itu meminimalisasi komplainan. Jadi komplainan itu semenjak kita bentuk service center dan customer care ini menurun drastis dia gitu. Yang tadinya mungkin komplain terus, begitu kita bentuk service center ini mereka turun karena mereka tahu kami ditreatment dengan baik oleh perusahaan gitu. Dengan oleh mitra kami lah. Mereka menganggap kita juga mitra, kita juga menganggap mereka mitra gitu. Jadi kegelisahan itu yang membuat kita akhirnya membentuk service center dan customer care tadi. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini berhubungan sama yang tadi penjelasan Kak Vida dari PT Alfa Surya Anugrah. Untuk program yang terakhir itu kan ada sanksi untuk karyawan mengenai Kak Vida. Betul. Itu sanksinya apa aja sih Kak? Nah, kalau sanksi ini memang kita membuat skala ya. Jadi skalanya itu kita bikin kualifikasi lah. Besar, kecil, sedang, besar gitu. Nah, seberapa berat klasifikasinya itu nanti akan disesuaikan. Nah, tapi sanksi terberatnya kalau sampai melanggar itu ya kita memberikan surat peringatan. Jadi kami meyakini surat peringatan ini merupakan efek jerah lah ya bagi karyawan karena itu kan sanksi yang cukup berat gitu ya. Dan kenapa kami buat itu bisa sampai dapat surat peringatan karena kami yakini K3 ini kan berkaitan dengan nyawa. Jadi dan kepercayaan seluruh mitra ketika kita baik mengelola karyawan yang mitra itu kan percaya juga ke kita gitu. Kita juga mengelola kepercayaan mitra dengan cara benar-benar komitmen untuk menegakkan K3 ini. Kurang lebih gitu. Kayaknya sudah cukup sangat menjawab. Jawabannya kita sudah cukup menjawab. Iya. Coba sekian. Bosan bukan santai, susah ya nominal tadi. Iya. Cukup ya.